Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jericho Rosales Yahai dan rekan saya Gemma Satria Tama. Pada kesempatan kali ini, kami membuat video untuk mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Manajemen Strategik yang berjudul Implementasi Strategi Bersaing untuk UMKM. Dan UMKM yang kami pilih dan kami analisa di sini adalah Dimension. Nah, apa itu Dimension? Akan kami jelaskan di slide berikutnya. Nah, pada profil UMKM ini menjelaskan tentang Dimension. Dimension itu merupakan UMKM yang bergerak di bidang spesialis cuci dan reparasi sepatu. Usaha ini sudah berdiri sejak 2016 dan berlokasi di Jalan Ring Road Utara, Sleman, Yogyakarta. Pemilik dari usaha ini adalah Mas Gali dan jumlah karyawan yang bekerja di Dimension ada sebanyak 7 orang. Dengan pengalaman yang berjalan hampir 10 tahun, Dimension terus memberikan pelayanan terbaik dan juga perawatan untuk sepatu agar memenuhi kebutuhan pelanggan. Next. Selanjutnya ada visi dan misi dari Dimension. Visi Dimension adalah menjadi pusat perawatan, pembersihan, dan juga perbaikan sepatu yang terdepan serta terpercaya di Yogyakarta, sehingga mampu memberikan solusi yang lebih efisien dibanding membeli sepatu baru. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dimension juga mempunyai misi. Dan misi Dimension ada 4. Yang pertama yaitu menyediakan layanan perawatan sepatu yang lengkap, mulai dari deep cleaning, reglue, dan repaint, hingga restorasi. Yang kedua ada memberikan layanan gratis antar jemput khusus wilayah Yogyakarta agar pelanggan lebih mudah menggunakan jasa mereka. Yang ketiga, mereka menjaga kualitas dan hasil melalui penggunaan material premium dan pemberian garansi layanan. Dan yang keempat, ada mengedukasi masyarakat bahwa merawat sepatu merupakan pilihan yang lebih hemat dibanding membeli sepatu baru. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 metode analisis. Yang pertama yaitu PESTEL, yang kedua yaitu Porter's Five Forces, dan yang ketiga ada SWOT. Nah, analisis PESTEL ini digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap bisnis dimension. Yang kedua ada Porter's Five Forces, itu digunakan untuk melihat tingkat persaingan dalam industri. Dan yang ketiga ada SWOT. Nah, SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dimiliki oleh Dimension. Nah, yang berikutnya kita akan menganalisis PESTEL. Dan untuk Baik, menganalisis PESTEL akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Gema. Dipersilakan. oke, terima kasih Mas Jericho. Di sini saya akan memaparkan analisis kami menggunakan metode PESTEL. Dari sisi politiknya sendiri, pemerintah saat ini cukup mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai program digitalisasi sehingga dapat membuka peluang pengembangan usaha UMKM. Dan dari sisi ekonomi, tantangan terbesarnya adalah kenaikan harga bahan baku impor yang menyebabkan biaya operasional itu meningkat. Dari sisi sosial, tren penggunaan sneakers itu semakin tinggi, khususnya di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Dan ini dapat menjadikan peluang pasar yang nantinya sangat besar. Dari sisi teknologi, perkembangan AI, media sosial, dan QRIS sebenarnya membuka peluang besar. Namun untuk implementasinya sendiri di Dimension itu masih sangat kurang. Kemudian dari sisi lingkungan, penggunaan bahan kimia dalam proses cleaning itu membuat pengelolaan limbah perlu diperhatikan. Dan dari sisi terakhir yaitu sisi hukum, UMKM itu masih perlu untuk memenuhi aspek legalitas agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis Porter Five Forces. Untuk analisis Porter Five Forces sendiri, di sini dapat dilihat bahwa hasilnya itu menunjukkan bahwa tingkat persaingan pada industri jasa cuci sepatu di Yogyakarta ini sangat tinggi. Oleh karena itu, rivalitas kompetitornya memiliki skor 5. Selain itu, hambatan untuk masuk ke industri ini tuh relatif lebih rendah, sehingga usaha baru itu cukup mudah bermunculan. Dari sisi pelanggan sendiri, daya tawarnya itu juga cukup tinggi, karena mayoritas pelanggan itu mahasiswa yang cukup sensitif terhadap harga dan sangat mudah berpindah ke kompetitor lain yang harganya lebih murah. Sementara itu, usaha juga sangat bergantung pada supplier tertentu. Untuk bahan baku khusus seperti lem dan cairan pembersih itu masih harus impor dari luar. Dan yang terakhir adalah ancaman substitusi, yaitu
pelanggan itu lebih memilih untuk membersihkan atau memperbaiki sepatunya sendiri di rumah. Selanjutnya analisis SWOT, yaitu analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Di sini untuk strength-nya sendiri atau kekuatannya, Dimension itu memiliki pengalaman operasional hampir 10 tahun dan mereka itu telah mampu bertahan melewati masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis mereka itu cukup stabil. Namun, dari sisi kelemahannya, pemasaran mereka itu masih terbatas pada Instagram, belum memanfaatkan AI maupun sistem POS secara optimal, sehingga margin keuntungannya itu mulai tertekan akibat kenaikan harga bahan impor. Dan untuk peluangnya sendiri, tren penggunaan sneakers yang terus meningkat dan perkembangan teknologi AI itu dapat membuka kesempatan besar untuk meningkatkan pemasaran maupun efisiensi operasional mereka. Sedangkan ancamannya, karena banyaknya kompetitor baru, itu dapat menekan profit mereka, kemudian kenaikan harga bahan baku, dan menurunnya daya beli masyarakat. Setelah menggabungkan ketiga analisis tersebut, kami menemukan tiga masalah utama. Yang pertama adalah jangkauan pemasarannya itu masih terbatas hanya mengandalkan Instagram, tetapi belum memanfaatkan platform lain seperti TikTok, SEO, maupun chatbot otomatis. Yang kedua, margin keuntungannya itu semakin tertekan akibat kenaikan harga bahan baku, serta belum adanya sistem manajemen persediaan yang terintegrasi. Dan yang ketiga adalah struktur manajemennya itu masih cukup sederhana, sehingga kesiapan SDM-nya sendiri dalam mengadopsi teknologi digital seperti AI itu masih perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana kami mengatasi masalah tersebut? Kami memiliki rekomendasi solusi yang berbasis Artificial Intelligence atau AI. Pada bidang pemasaran sendiri, kami menyarankan penggunaan ChatGPT untuk membantu pembuatan konten, seperti konten promosi. Dan CapCut AI itu mempercepat editing video, serta WhatsApp AI chatbot itu nanti agar pelanggan dapat memperoleh informasi dan melakukan booking secara otomatis. Kemudian pada bidang operasional dan SDM, AI itu dapat digunakan untuk membantu penjadwalan teknisi, sehingga pembagian pekerjaan nanti bisa menjadi lebih efisien dan mendukung pelatihan karyawan melalui pembelajaran digital. Kemudian untuk pada bidang keuangan dan riset atau R&D, AI itu dapat dimanfaatkan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi kebutuhan bahan baku, dan membantu penentuan strategi harga yang lebih tepat berdasarkan data, jadi nggak cuma mengawang-awang. Selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan oleh teman saya Jericho. Nah, terima kasih Mas Kuma. Tadi kita sudah menganalisis tiga metode yang digunakan dalam menganalisis bisnis UMKM dari Dimension. Nah, berdasarkan hasil analisis yang tadi sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa Dimension ini memiliki potensi yang sangat tinggi dan cukup besar karena didukung oleh pengalaman mereka yang sudah lumayan lama, reputasi mereka dan juga peluang pasar yang baik. Namun, mereka itu juga terdapat tantangan pada aspek pemasaran digital, efisiensi operasional, dan juga pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, penerapan AI menjadi salah satu strategi yang kami rekomendasikan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan juga memperkuat daya saing UMKM. Next. Nah, pada slide ini adalah kegiatan wawancara kami, saya dan juga rekan saya Mas Gema, dengan Mas Gali di Dimension. Next. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan lewat video ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga hasil analisis dan rekomendasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi pengembangan UMKM Dimension dan juga kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.